terkadang ada masyarakat yang berani melaporkan, umpamanya bagi amplop di dalamnya ada uang, gitu kan? Masyarakat ambil nih sebagai barang bukti. Nah, oke, dia melapor kan ke Bawaslu. Tentu di Bawaslu ada SOP-nya untuk menjadi pelapor. Pelapor itu siapa yang diperbolehkan? Kan kita untuk mempidanakan seseorang, apapun pidana pemilu itu nggak mudah, nggak boleh. Saya mempidanakan pemilu seseorang oleh karena sentimen pribadi saya nggak bisa. Kita akan terus mengacu bahwa sampai titik tertentu nanti satu pohon pun tidak boleh dilukai ya, dipaku gitu kan gitu. Mau untuk dari medsos ya, yang ada di Bawaslu Karawang itu mulai dari Facebooknya, Instagram, Twitter, bahkan untuk yang lain-lain, bahkan TikTok pun kita coba udah mulai gitu. Wah, kan. Tapi harus ini TikTok ini spesialis sebenarnya, dalam arti harus spesialis, kita harus bisa mengikuti zamannya. Melalui podcast juga kita harus bisa menjelaskan kepada masyarakat. Nah, saya secara pribadi maupun secara lembaga, saya sangat berterima kasih nih. Istilahnya dari Alexa, sama-sama Bang. Podcastnya bisa mengundang ini, kami merasa dibantu. Nah, kembali lagi bareng saya Ega Nugara Susanto di kanal YouTube Alexa Podcast. Nah, Badan Pengawas Pemilu ini punya peran sentral dalam membangun pemilu yang berkualitas sehingga hasilnya bisa dipercaya oleh masyarakat. Nah, sudah ada di depan saya Komisioner Bawaslu ya Bang, Badan Pengawas Pemilu, Bapak Charles Silalahi. Assalamualaikum Bang Charles. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Nah, sebelum kita ngobrol jauh seputar pemilu Bang, persiapan lain-lain. Jadi beliau ini senior kita juga nih. Kita ngobrol-ngobrol ringan dulu lah. Siap. Beliau kan dulu wartawan juga nih Bang. Jadi secara tidak langsung kami juga punya rasa kebanggaan nih. Ternyata ada senior kita yang jadi pejabat publik seperti Abang. Terima kasih. Sejak kapan sih dulu Bang jadi wartawan tuh? Dulu? 2001 pernah juga menjadi sekretaris Pokja di Polres. Waktu itu Polres Karawang. Kapolresnya almarhum Bambang Wilanto. Transisi dari Pak Gultom ke Bambang Wilanto, saya beserta Pak Nurkinan, rekan kita pos kota, menjadi pengurus lah untuk rekan-rekan media elektronik maupun cetak waktu itu. 2001 sampai akhirnya 2001 kita ada Pokja secara formal waktu itu ya, untuk membawahi Polres, Kejaksaan dan Pengadilan. Tapi markasnya itu di Polres waktu itu, rekan-rekan. Jadi kalau yang mau meliput itu bisa satu pintu untuk pendistribusian berita ya. Untuk rekan-rekan cetak belum ada istilah online lah. Belum ada dulu ya. Masih kita memakai perangkat itu Pentium 1, Pentium 2. Iya. Kirim berita pun waktu itu belum sekarang ya. Kalau kirim berita itu kita pakai fax ya. Dan itu punya punya nostalgia tersendiri lah. Kita udah kirim melalui fax ke kantor pusat Jakarta, sampai kita udah pulang ke rumah, ditelepon kembali, kirim ulang lagi. Waduh. Karena masih nggak jelas kiriman faxnya gitu kan, gelap. Nah, itulah untuk mencapai satu berita itu ya cukup berkeringat juga gitu. Lumayan ya, jadi pengalamannya beliau di koran cetak dulu Bang ya? Koran cetak ya banyak juga. Pernah juga diterbit kalau terbit harian kalau nggak salah ya? Harian ya waktu itu kita kalau terbit harian itu ya luar biasa lah ya. Kita dikasih target itu minimal dua berita per hari. Cuman ada kesan juga waktu itu, ada kalau nggak salah waktu kejadian bom di Cikampek rel kereta. Tahun berapa? Tahun 2003 kalau nggak salah ya. Waktu itu saya ingat ada bom itu di daerah Cikampek, stasiun Cikampek. Bos saya negor saya nggak tahu gitu. Oh, Abang nggak dapat berita? Nggak dapat berita. Teroris waktu itu? Teroris? Mengarah ke sana. Tapi yang jelas waktu itu ya itu menjadi, saat kejadian itu saya selalu jadi terngiang-ngiang kalau ada apa-apa sewaktu-waktu, jangan sampai pimpinan saya tuh jangan sampai menelpon lah gitu kan, kecolongan gitu. Wah seru nih kalau ngobrol
urusan jurnalis sama sangat beliau bisa panjang beda lebar, zaman nggak cukup sehari. Iya. Yang nggak kebayang mas saya bang, itu pengiriman fotonya dulu gimana sih? Iya, pengiriman foto saya masih ingat langganan kita waktu di ini untuk cuci cetak itu ada di Perapatan Johar ya. Oh, di situ Fuji dulu. Film itu, terus ada juga yang di daerah apa tuh di apa sih rekan kita kalau nggak salah tuh yang masih ada daerah Tuparep. Oh, Tuparep. Tuparep ya. Tapi yang paling sering kita waktu itu berlangganan yang di sini, yang di Perapatan Johar. Dekat lampu merah. Iya. Itu Kodak, ada Kodak. Jadi saya waktu itu sering memakai Fuji Film atau Kodak yang isi 12, 24 sampai 32 kalau nggak salah. 32 plus 2, 34. Jadi kalau kita mendapatkan, saya masih ingat waktu itu di Kerawang nih ya. Kepala daerah kita itu almarhum Ahmad Dadang ya. Bupatinya Saya waktu itu sering peliput saya meliput. Jadi saya kalau meliput itu kan saya habiskan dulu, harus habis satu roll biar nanti kita cetak gitu kan. Bisa-bisa kita nanti pesan bisa sih kalau yang isi 24 minta dicetak dipotong 12 gitu kan, pakai tersendiri. Cuman yang saya ada tersendiri pengalaman yang sangat selama jurnalis di Kerawang. Saya ditugaskan dari Jakarta ya. Waktu itu kedatangan presiden kita Megawati ke Pupuk Kujang, peresmian Pupuk Kujang. Jadi ada beberapa rekan yang harus meliput, termasuk rekan-rekan dari Kerawang. Ya itu kita di apa dulu, screening dulu. Screeningnya itu di mana? Di Kodim gitu kan, Kodim. Baru habis Kodim baru pas pampres gitu kan, bahwa kita kategorinya bisa nggak untuk meliput sampai ke ring 1. Nah saya alhamdulillah waktu itu saya satu-satunya yang lolos dari beberapa untuk meliput Presiden Megawati, dan sampai sekarang saya simpan tuh cendera matanya ya, kenang-kenangan bulpen sama buku harian ya, buku harian kenang-kenangan dari Bu Mega waktu itu. Terus yang kedua, pertama juga waktu kedatangan presiden kita SBY ke Peruri. Baru-baru itu bang ya. Nah, waktu SBY jadi pertama, peresmian uang kertas 100.000 dari plastik menjadi kertas. Nah, saya masih ingat, itu saya juga yang terpilih untuk meliput dari Kerawang. Saya nggak tahu ya kriterianya apa. Padahal teman-teman saya waktu itu, saya didampingi almarhum Pak Saragi dari Pak Saragi, Media Indonesia untuk Pak SBY. Saya masih ingat waktu itu. Saya waktu itu lihat Pak SBY cukup tinggi, cukup gampang meliputnya karena beliau presiden kita waktu itu sangat tinggi, besar badannya, tegap dan orangnya sangat tegas. Kita meliput pun biar wartawan kalau selengak-selengak itu beliau bisa negor langsung gitu kan. Kita agak tegang gitu, agak tegang. Lah dua momen itu bagi saya adalah pengalaman yang sangat berharga karena itu nggak ada sekolahnya ya. Saya nggak tahu, saya juga merasa waktu itu kenapa saya terpilih, banyak teman-teman saya yang lebih senior dari PWI waktu itu, termasuk juga ya sekarang sudah banyak meninggalkan lah ya, udah di balik papan udah banyak ya, ada Pak Saragi, Bu Aam. Itu senior saya semua gitu kan. Paling sekarang tinggal Bang Jayadi. Bang Jayadi hanya itu. Ada juga yang lain-lain ya masih itulah. Ya kalau bagi saya sih tugas jurnalis itu sangat-sangat mulia. Bukan sangat mulia, sangat-sangat mulia. Ya tergantung kitanya lah. Harus kita bisa mengapakan, ya istilahnya kita tinggal di Kerawang ya kita harus berbuat banyak melalui tulisan-tulisan itu tadi. Nah kayaknya kalau kita ngobrol urusan pengalaman jurnalis butuh waktu 2 hari ini sama beliau. Tapi itulah obrolan singkat kita mengulas masa lalu bang ya. Dan jadi pembelajaran buat kita nih junior-juniornya. Bang, yang saya tahu Bang Charles ini juga paling senior nih di Bawaslu Karawang nih kalau nggak salah ya. Enggak juga sih, bukan dalam arti paling senior. Sebenarnya saya ada beberapa. Sejak kapan waktu itu? Saya masuk mulai di Panwas Kecamatan Majalaya, tepatnya mulai 2008. Nah saya tertarik ke Panwasan itu justru dari mulai jurnalisnya dulu. Jadi saya banyak waktu itu menulis mengenai pengawasan. Saya waktu itu tertarik kok Panwas itu personilnya ada kejaksaan, ada kepolisian, ada tokoh masyarakat.
Ya, kalau dulu begitu diaturnya. Jadi elemennya diambil dari kepolisian, dari kejaksaan, baru tokoh masyarakat. Nah, tokoh masyarakat ini nanti bergantian apa dari kejurnalisan gitu kan, pokoknya tokoh masyarakat lah. Nah, saya tertarik waktu itu beberapa kali menulis seputar di pilkada ya, pilkada. Nah, saya mulai banyak mengenal tokoh-tokoh dari pengawas itu sendiri. Bahkan saya tidak segan-segan waktu itu sampai meliput ke tingkat provinsi. Jadi saya waktu itu bisa kenal dekat juga komisioner di provinsi gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu ada beberapa pimpinan di sana juga mendorong saya untuk berkecimpung langsung. Cuman dengan catatan ya, kalau saya nanti terpilih ya tentu saya harus bukan melepas, maksudnya harus lebih konsen ke pengawasannya gitu kan. Dan saya bersedia waktu itu. Nah, saya ikut tes. Nah, kebetulan alhamdulillah hasil tesnya lumayan gitu. Ya lolos lah. Nah, saya di Panwascam Majalaya itu dari 8 periode, maksudnya 8 periode, 8 musim. 8 musim. Nah, itu kalau ad hoc itu kan umpamanya di pilkada setahun, di pemilunya setahun gitu. Saya mulai 8 periode, 1 periode jadi anggota, 7 periode jadi ketua. Di Majalaya, Bang? Majalaya. Luar biasa. Nah, akhirnya naik ke Bawaslu. Itu masih Panwaslu, Bang ya? Belum Bawaslu ya? Begitu belum Bawaslu kan, masih tetap di tingkat kabupaten, masih ad hoc. Saya coba untuk tertarik di jenjang kabupatennya, Panwas Kabupaten, Panwaskap gitu kan. Panwaskap. Saya nggak lolos, tapi masuk nominasi. Waktu itu kan masih 3 personil, saya masuk 6 besarnya. Terus begitu juga ikut di pilkada, saya masih ingat waktu itu 2015, saya berkompetisi, masih dapatnya 6 besar. Ketiga besar nggak masuk? Nggak masuk, cadangan lah, jadi cadangan. Tapi saya nggak patah semangat ya. Saya justru mencari-cari apa sih ini yang membuat saya gagal. Ya, saya pelajari terus, akhirnya perkembangan hukum pada waktu itu keluarlah Undang-Undang 7 2017 bahwa di situ akan dibuatkan istilahnya badan permanen, bukan ad hoc lagi untuk tingkat kabupaten, yaitu Bawaslu. Nah, saya lebih tertarik. Waduh, kalau ini permanen berarti lebih ini lagi gitu kan. Nah, begitu saya siapkan semua secara kesiapan saya, banyak belajar lah ya. Tentu masalah buku-buku kepengawasan ya bukan undang-undang kita saja, buku-buku referensi luar juga ya minimal dibaca-baca lah. Saya ikutlah kompetisi, ikut tes. Ikut seleksi itu kurang lebih 1 bulan. Itu cukup juga saya setelah jalanin ngah juga kan. Ya bayangkan ya, kita di tes itu melebihi, saya kira tentara nggak gitu juga. Sampai ditelanjangi bulat-bulat. Segi kesehatannya, betul ini, ditelanjangi kita bulat-bulat, itu diperiksa di Polda. Wah, benar. Jadi dalam arti, ternyata kita dibutuhkan betul-betul yang sehat. Gitu kan? Sehat jasmani, sehat rohani. Begitu juga dengan CAT-nya. Habis CAT, terus wawancara. Psikotesnya kan. Waduh. Ya itulah, kita harus, saya nggak berani pulang ke Kerawang karena takut terlambat. Kalau terlambat kita pada acara-acara tesnya itu, seleksi itu, gagal ya? Terlambat 5 menit saja diskualifikasi. Jadi saya waktu itu termasuk ngambil penginapan lah. Penginapannya pun waktu itu kita susah karena pesertanya, kalau yang saya ingat waktu itu ada hampir 700 orang. Se-Jawa Barat, 27 kabupaten kota. Yang saya ingat waktu itu lolos administrasi 700, kurang lebih 700. Berarti sebelum lolos administrasi kan 1000 lebih lah ya. Cuman saya kira wajar. Kalau yang dari Kerawang saya ingat 58 orang. Yang berangkat kita dari Kerawang. Nah, Dan saya waktu itu justru bersaing dengan existing. Existing itu udah ada 3 sebelumnya. Berarti kita hanya mendapat kesempatan 2 kursi lah. Untuk 5 totalnya kan? Untuk 5. Saya punya pikiran existing ini pasti jadi. Karena saya lihat existing ini yang dari Panwas kabupatennya, mereka tidak ada masalah gitu kan. Karena saya juga waktu itu sering nulis, mereka tidak cacat gitu kan.
Nah, saya yakin mereka pasti jadi. Ternyata benar feeling saya. Saya waktu itu udah pesimis ya. Waduh, ini berat ini saingannya gitu kan. Nah, ternyata teman-teman juga daripada KPU waktu itu juga masuk ke tes seleksi di Bawaslu. Beberapa ada teman saya yang cukup senior itu ya, ada beberapa. Wah, ini bakal berat lagi kan gitu kan. Ya ternyata itulah yang penting kita percaya diri. Tentu kita persiapkan bekal ya, bekal kita tentunya ya lolos. Saya lolos gitu. Nah, Bang, pemilu kan sudah di depan mata nih. Iya. Bang sebagai salah satu komisioner di Bawaslu Karawang, hari ini tahapan sudah dimulai, Bang ya? Oh ya, tahapan ini kita kan semenjak kita di PerKPU-nya dari KPU itu, tahapan itu mulai di Juni kemarin ya. 2022. Iya, di mulai Juni sudah digaungkan, mulai kita tahapan sampai kita tahapan sekarang kita udah masuk tahapan pencalonan DPD perseorangan. Oh iya. Nah ini kita juga lagi dari Bawaslu kita mengadakan waskat pengawasan melekat untuk seleksi pendukung-pendukung DPD ini. Yaitu kebetulan kita di Karawang kan ada juga yang mencalonkan itu. Nah samping itu juga kami dari Bawaslu juga selain mengawasi pencalonan DPD perseorangan, kita juga sekarang mengawasi yang diadakan itu untuk dari KPU ya, untuk PPS ya, PPS. Kalau nggak sekarang hari ini masih terus untuk CAT atau apa ya, itu ini juga kita terus pengawasan terus kita lakukan. Samping itu juga kami lagi tahapan untuk menjaring para PKD, pengawas kelurahan desa. Nah ini juga kita harus betul-betul mendapatkan para rekan-rekan pengawas yang cukup piawai lah nantinya, karena mereka satu orang harus bisa mengawasi satu kelurahan atau desa ini. Bang Charles, mungkin belum semua masyarakat juga tahu nih sebenarnya peran Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu itu apa nanti di pemilu, kan bedanya dengan KPU apa kan masyarakat juga harus tahu. Sebenarnya gimana sih Bang? Iya, itu ya makasih nih. Ini biar bisa kita sekalian terangkan kepada masyarakat luas ya. Ya peran Bawaslu di sini kan sesuai dengan moto kita bahwa bersama Bawaslu bersama rakyat kita awasi pemilu ya. Bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu kan itu slogannya. Berarti udah jelas kita harus berbareng sama masyarakat kan gitu kan untuk mengawasi. Tidak bisa Bawaslu itu sendiri untuk mengawasi, apalagi dengan keterbatasan segala halnya, tentu dengan SDM-nya, dengan anggarannya atau yang lain-lainnya. Nah ini yang menjadi bagaimana sih kita cara mengawasi bersama rakyat ini. Nah Bawaslu mempunyai suatu komitmen bahwa kita mengawasi bagaimana merangkul semua elemen masyarakat untuk pengawasan partisipatif. Oh, iya. Nah ini yang kita dengung-dengungkan dalam arti dan harus kita refleksikan di lapangan dengan berbagai hal, termasuk mulai daripada masyarakat itu sendiri dari mulai usia pemula dalam arti pemilih pemula ya, adik-adik kita yang sudah mulai menginjak usia 17. Ini kita akan rangkul. Nah di sana ada kita Saka Adiasta itu. Kita juga galang adik-adik kita yang di Pramuka, ya. Terus ada juga dari SKPP, ya, sekolah pengawasan ini, untuk pengawasan partisipatif, ya, sekolah kader pengawasan partisipatif. Nah ini terus agendanya berjalan terus. Terus juga ada kita dengan kaum disabilitas. Nah, ini juga rutin ini. Kita ada rutin, ada agenda kalau nggak salah per triwulan itu kita bertatap muka dengan saudara-saudara kita. Kalau nggak salah organisasinya PP di Karawang itu ya, penyandang disabilitas itu ada itu. PPDI PPID apa ya itu. Kita selalu mengundang saudara-saudara kita ini untuk apa? Bahkan kita juga libatkan mereka dalam arti melibatkan menjadi pengawas, tentu dengan istilahnya kaum disabilitas yang tertentu ya, tentu maaf kalau saudara kita yang tunarungu nggak memenuhi syarat ya, tentu yang cukup
yang lain lah ya, yang dari disabilitas lain. Tapi dalam arti mereka juga kita tidak bisa sama ratakan dalam arti sistem tesnya ya. Tesnya mereka ikut, CAT-nya ikut, gitu kan. Dan kalau nggak salah kita kemarin ada berapa yang lolos juga kaum disabilitas yang menjadi pengawas ad hoc gitu. Untuk dalam arti ini kita juga perhatikan. Yang jelas bagaimana kita merangkul ke semua elemen masyarakat. Nah makanya selalu kita apalagi kita sudah ada sekarang jajaran di 30 kecamatan. Itu juga terus kita koordinasikan dengan para panwascam ini untuk menggalang dari sedini mungkin bagaimana mereka masuk ke tengah-tengah ke kelompok-kelompok masyarakat tentu. Ya silakan istilahnya berbaur ya kepada pegiat-pegiat, umpamanya di sana ada pegiat keagamaan, keorganisasian kepemudaan, mungkin ke perempuan atau apa pegiat-pegiat itu mereka harus masuk. Nah dari istilahnya non formal seperti kegiatan inilah masuk apa sih yang dikatakan Bawaslu, apa sih yang dibilang itu KPU. Karena kami masih merasakan kadang untuk Bawaslu ini masyarakat masih mengatakan adalah bagian dari KPU gitu kan. Nah ini kan kalau saya mencermati berarti masih kurangnya sosialisasi kita kepada masyarakat peranan Bawaslu itu sendiri. Nah peranannya kembali bahwa kita harus mengajak masyarakat ya janganlah takut bila mana menemukan ada nanti pelanggaran-pelanggaran ya. Kita akan kita kasih pencerahan kepada masyarakat bahwa mereka melapor itu bukan melapor seperti pidana umum gitu loh. Bahwa andai kata pun yang dilaporkan itu mengandung unsur pidana pemilu, itu tidak sama dengan pidana umum. Jadi kita harus bisa mencerahkan kepada masyarakat itu sendiri supaya pamannya di tengah jalan mereka melihat ada bagi-bagi uang gitu kan pada saat kampanye atau apa, ya harus mereka berani melaporkan gitu kan. Nah tentu kita juga akan support bahwa tentu secara kita lindungi ya mereka sebagai narasumber, kita hak-hak mereka kita tentu akan lindungi. Nah hal yang demikian terus juga bagaimana para ASN keterlibatan mereka jangan sampai ikut berpolitik praktis, harus netral, begitu juga TNI Polri-nya. Nah ini kita harus masuk juga. Terus juga bagaimana TNI Polri-nya udah pensiun, jangan sampai lupa juga memakai haknya, ya kan? Karena ini hal yang seperti ini juga kadang ada bapak-bapak kita yang TNI Polri ini sudah pensiun purna bakti, mereka lupa memakai haknya. Padahal itu di undang-undang kan diatur. Boleh bang ya? Ya harus kembali karena mereka sudah menjadi masyarakat biasa yang hak pilihnya, hak memilihnya kembali seperti masyarakat biasa. Nah, Bang Charles tadi soal partisipasi masyarakat nih. Karena kan kalau masyarakat awam mungkin nggak tahu bagaimana nanti cara ngelapornya, konsekuensinya. Kan masyarakat awam bisa, nanti kalau ngelapor saya jadi gini. Nah itu bagaimana cara memberikan pemahaman ke masyarakat? Dan bagaimana caranya masyarakat kalau mau melapor gitu? Bang? Ya, bagus Kang Ega. Itu memang ada masyarakat, kadang kita juga kan pilih-pilih ini kan, ada masyarakat yang cukup interaktif ya, ada yang biasa saja, ada yang vakum gitu kan, non-aktif gitu. Nah, tapi tetap kita mengajak semua elemen ini, termasuk masyarakat mungkin yang dia kurang aktif ya, agak pasif gitu ya, kita menjelaskan, yang penting kita jelaskan pada mereka hak mereka dulu, hak mereka sampai sejauh mana dalam arti ini. Paling tidak mereka mau berangkat pada waktu pemilihan ke TPS, kan gitu kan. Terus juga habis yang bersangkutan sesudah berangkatnya, ya ada dong dia mengajak keluarganya gitu kan. Jadi konsekuensinya di sini yang kita maksud bahwa partisipasi untuk memilihnya juga kita ajak gitu kan. Baru nanti ke hal-hal yang lain. Saya kira kan cukup sederhana, yang bersangkutan mau dia berangkat ke TPS, di TPS di perjalanan dia melihat, kan gitu ya. Pelanggaran. Ada kejanggalan-kejanggalan, ya jangan didiamkan kan gitu. Nah gini kita coba gugah hatinya, apa contohnya umpamanya di sana terjadi umpamanya keributan-keributan yang kurang enak gitu kan. Apalagi keributannya mengandung suara-suara tertentu.
Nah ini kan pelanggaran ini. Bagi-bagi uang, Bang. Langsung yang ekstrimnya bagi-bagi uang kan nah ini. Nah bagi-bagi uang ini memang pengalaman kami di Bawaslu menangani hal-hal yang dikatakan kalau bahasa kerennya itu money politik ya. Sebenarnya kalau di undang-undang tidak ada money politik gitu. Ada ya? Yang nggak ada bahasa money politik itu kan bahasa dari masyarakat. Luar gitu loh, ya kan? Nggak ada diaturnya gitu money politik gitu. Baru tahu saya juga nih. Ya maksudnya bahasa money politiknya itu kan nggak ada gitu kan. Yang ada kalau kita terjemahkan kan ke bahasa Indonesia kurang familiar. Cuman yang familiarnya money politik ya. Seperti ini yang pengalaman kita. Terkadang ada masyarakat yang berani melaporkan. Pamannya bagi amplop di dalamnya ada uang, gitu kan. Masyarakat ambil nih sebagai barang bukti. Nah, oke dia melapor kan ke Bawaslu. Tentu di Bawaslu ada SOP-nya untuk menjadi pelapor. Pelapor itu siapa yang diperbolehkan? Tentu warga negara Indonesia, ya kan? Kenapa harus warga negara Indonesia? Ya itu aturannya. Kalau warga negara asing boleh nggak? Ya nggak boleh. Kan itu kan. Terus berusia di atas 17. Tentu yang mempunyai KTP. Nah ini. Terus dia harus siap menjadi saksi. Kan gitu kan? Nah ini. Nah kadang pengalaman kita waktu dia melapor oke lah. Kita langsung kasih formulirnya. Gitu-gitu. Nah kan untuk pelapor ini kan nggak cukup hanya pelapor. Saksinya siapa? Terus syukur-syukur ada barang buktinya, ya kan? Apa yang dibuktikan di sana? Tadi umpamanya, contohnya amplop di dalamnya ada uang. Terus dia bisa harus menerangkan kan? Ini yang memberikan siapa? Ya kan? Siapa tuh? Ingat nggak dia orangnya yang memberikan? Jangan sampai dia diberikan tapi nggak tahu yang memberinya siapa, gitu kan? Ya ini kan agak repot. Nah, sederhananya. Begitu yang bersangkutan mengisi POM ini atau formulir laporan, dan itu kan harus bermatre ya, bermatre. Nah besoknya kita panggil sesuai dengan rujukan yang pelapor bersangkutan bahwa ada saksinya, ada ini, kita panggil lagi saksinya, gitu kan? Nah kadang terkendala di sini, saksinya nggak berani, takut mungkin. Nah jangankan untuk saksi, pelapor sendiri pun sesudah kita panggil untuk kita periksa formalnya. Itu nggak datang, nggak mau, mungkin nggak tahu ya setelah beberapa hari ada yang mendatangi yang bersangkutan. Nah kendala kita di sana, kendala kita di sana dalam arti ya kalau untuk menempuh itu apalagi ini masuk ke Setragakumdu di Bawaslu itu kan ada Bawaslu itu sendiri, ada kejaksaannya, ada Polri. Nah ini kan SOP-nya harus jelas, harus memenuhi syarat baru dia masuk nanti SG1. Ya, pengkajian tingkat pertamanya, dan ini baru nanti diolah, betul-betul masuk nggak unsurnya nih, kan kita untuk mempidanakan seseorang apapun pidana pemilu itu nggak mudah, nggak boleh. Saya mempidanakan pemilu seseorang oleh karena sentimen pribadi saya nggak bisa, unsurnya harus masuk, gitu kan. Nah, hal yang seperti inilah kadang yang menjadi kendala-kendala kita dari pelaporan. Nah beda kalau memang itu temuan dari pengawas itu sendiri. Langsung ya, bukan masyarakat. Kalau temuan itu kan dari temuan dari penyelenggara atau dari jajaran kami. Nah itu temuan ya. Nah itu bisa kita mengumpulkan sebanyak mungkin, ya menggali terus, ya kan sampai kita ke tingkat tertentu nanti sudah merasa ini baru kita klarifikasi, kita periksa lagi. Nah. Ya tentu segala sesuatunya itu kan nggak bisa kita asal menjustis seseorang atau apa, dan ini buktinya harus kuat. Nah dulu pengalaman kita ada pernah keterlibatan perangkat desa atau kepala desa. Saya tahu itu. Ya pernah ya. Rame ya. Kalau nggak salah ada 6 kepala desa ya. Nah itu pembuktiannya kuat. Kalau nggak salah sampai ingkrah itu ada ponisnya. Kalau nggak salah. Hukum percobaan 6 bulan ya. 6 bulan atau denda itu ya. Nah hal yang seperti ini bahkan juga ada keterlibatan salah satu ASN pejabat kita setingkat camat. Nah, itu kita rekomendasikan ke Komisi ASN dan waktu itu sanksinya ada tapi sifatnya administrasi ya. Tapi dalam arti di sini kita memberi suatu pembelajaran bahwa hal-hal ini ada sanksinya gitu ya. Bukan kita harus
istilahnya saksikan harus yang bersangkutan dipecat atau bukan itu, tapi ada pembelajaran lah yang cukup bahwa undang-undang itu berlaku gitu loh, undang-undang itu berlaku. Nah contoh yang sangat kita ini kan kepada terutama dari masyarakat untuk melapor ini, masih ada terngiang-ngiang itu, ada semacam anggapan dari masyarakat itu, saya nanti melapor saya jadi tersangka. Nah itu. Nah ini yang kita harus betul-betul. Nah kita alhamdulillah, apalagi dengan Ibu kita Kajari yang sekarang cukup aktif ya, kita diskusi dengan beliau, Ibu Berta ya, Ibu Berta. Ibu Marta Kajari Karawang itu, beliau sangat aktif ya untuk apa, kita ngundang berapa kali ke kantor. Beliau sangat respon ya. Bahkan nanti untuk di Setragakumdu itu betul-betul jaksa-jaksanya yang betul pilihan dari kejaksaan ya. Dan ini mudah-mudahan lah, dalam arti kita menegakkan keadilan ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan. Justru kita bahwa itu ada pelanggaran-pelanggaran itu ditangani sesuai seproporsionalnya dan profesionalnya itu sendiri. Itu. Nah, Bang Charles, dari tadi nih ngomong-ngomong soal pelanggaran, saya juga pengen tahu nih pengalaman, kan Abang kan pengalamannya udah lama juga di Bawaslu. Pengalaman Bawaslu Karawang, mayoritas pelanggaran di Karawang pelanggaran pemilu ya tentu. Iya. Apa sih Bang? Apakah money politik, apakah kampanye hitam, atau ada yang lain? Kalau pelanggaran yang kita bagi dulu, di pemilunya kah atau di pilkadanya? Dua-duanya deh. Oke, kalau kita rangkum ya masih dominan ini di pelanggaran kampanye. Contohnya apa, Bang? Pelanggaran kampanye ini kan istilahnya tumpang tindihnya tanda gambarnya, itu kan nggak boleh, terus masih maraknya di pohon-pohon. Ini kita sebenarnya harus betul-betul bisa menegakkan bahwa tiada aturannya diperbolehkan di pohon gitu. Ini kita tidak akan kalah semangat, kita akan terus mengacu bahwa sampai titik tertentu nanti satu pohon pun tidak boleh dilukai ya, dipaku gitu kan gitu. Nah, rasa ini juga kita kan harus betul-betul secara bertahap kita akan mensosialisasikan kepada partai-partai ya. Apalagi partai sekarang peserta sudah diumumkan, sudah ada ya. Jadi ini kita juga akan mungkin kami sudah memang kemarin-kemarin sebelum ada partai-partai baru kita udah roadshow. Ini sesudah ada partai baru kita juga akan roadshow kembali untuk juga menggandeng para partai itu. Ini nanti bila mana mereka kader-kadernya mencalonkan, dari sedini mungkin kita sudah memberi himbauan-himbauan atau sosialisasi, berkampanye yang benar, berkampanye yang sesuai dengan aturan. Nah, karena banyak juga para rekan-rekan kita itu semangatnya mungkin yang terlalu tinggi ya, bahkan mereka tanpa ada arahan dari partainya mereka sudah go on gitu kan. Nah ini kadang apalagi belum waktunya. Yang sekarang saja saya mau ke kantor sini udah menjumpai gitu, ada beberapa tanda gambar, saya juga bingung gitu kan. Lah ini kan belum ada pendaftaran di internal partainya sendiri gitu kan. Tapi inilah yang menjadi realita yang kita hadapi. Nah, bagaimana peran dari Bawaslu itu sendiri ya. Ya tentu kita juga harus secara pendekatan ya, bahwa ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa sekarang itu Bawaslu mengedepankan pencegahannya. Bukan dari pengawasannya, lebih pencegahannya yang terutama kita tonjolkan, bagaimana kita turun ke masyarakat, menggandeng bersama-sama kan gitu. Termasuk apa sih tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU itu, kita juga harus refleksikan kepada masyarakat. Ini yang dilakukan KPU loh sekarang ini gitu kan. Supaya tentunya masyarakat itu paham dan betul-betul bisa mempergunakan nanti hak suaranya sesuai dengan harapan yang bersangkutan gitu kan. Nah, artinya berarti tetap masih tinggi enggak Bang? Sebenarnya sih. Iya, kalau itu tidak kita bisa pungkiri, dalam arti pelanggaran-pelanggaran itu akan terus terjadi ya, akan terjadi. Cuman kita akan berusaha meminimalisir pelanggaran-pelanggaran itu sendiri kan gitu. Karena berbagaimanapun namanya orang berkompetisi ya, berkompetisi itu kan ya namanya berlomba kan gitu, berlomba. Yang kita jaga, taruhlah kami sebagai wasit,
Ya wasit ini juga kadang jangan terlalu dianggap over gitu kan. Karena gini Kang, kami umpamanya ke A, kami split gitu kan. Pada waktu itu memang splitnya pas gitu kan. Tapi begitu ke B, mungkin momennya kurang pas splitnya. Nah ini yang disalahartikan kadang. Oh itu Bawaslu pilih kasih. Nah ini padahal sama sekali ya tidak gitu kan. Tidak bisa kita pilih kasih. Nah kita sebagai manusia biasa tentu ada kekurangan-kekurangan. Tapi kita tidak boleh mengacu karena kekurangan itu kita bersahaja gitu kan. Tidak bisa juga. Apapun kekurangan-kekurangan ya kita maju saja. Tetap orientasi kita sesuai dengan aturan. Yang penting kita on the track. Ya. Nah Bang, ngomong-ngomong tadi yang Abang bahas nih soal ini belum apa-apa kok udah banyak nih. Iya. Itu sebenarnya masuk kategori pelanggaran sih Bang? Kalau kita mengacu karena kan tahapan belum mulai nih masalahnya. Betul. Nah ini ya sebenarnya ya ini yang kita harus dilakukan pada masyarakat. Ya kami dari Bawaslu belum bisa mempergunakan suatu payung hukumnya atau rekomendasi, nggak bisa ya. Konteksnya tahapannya belum masuk ya. Jadi andai kata pun mungkin marak, belum waktunya tapi sudah marak dipasang oleh para bagian masyarakat itu sendiri, ya paling kami menghimbau Satpol PP untuk menegakkan K3-nya saja. Perda K3. Perdanya lah, istilahnya itu pun kami ya bincang-bincang atau bisikin, tolong dong Pak Satpol PP, ini kota kita kok agak-agak kumuh gitu kan, tolonglah Pak ditegakkan K3-nya gitu. Tapi kalau dari ranah Bawaslu atau dari kita ambil dari Undang-Undang Nomor 7 nggak ada di sini. Sekarang kan eranya era digital juga nih. Betul. Kalau Abang kan tadi katanya di pelajaran lihat udah mulai banyak tuh di pohon. Betul. Tapi yang perlu diantisipasi juga kalau yang saya lihat ya, hari ini kan ada kampanye digital Bang. Di Facebook, di Instagram. Betul. Nah, bagaimana Bawaslu untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu di media sosial Bang? Apa sudah dipersiapkan? Oke Kang Ega, ya kebetulan saya sendiri selama di Bawaslu dari 2018 ya. Udah mau memasuki 5 tahun ini. Saya pertama di Bawaslu kebetulan saya memangku atau mengampu divisi pengawasan. Pertama tuh waktu di Pilpres 2019. Habis itu di 2020 pada kita Pilkada Kerawang, saya pengampu hukum, divisi hukum dan Humas dan Datin, data informasi. Nah itu. Terus yang sekarang mau pemilu 2024 saya pengampu SDM, organisasi dan diklat. Jadi memang ya saya sangat bersyukur ya bisa melampaui tugas-tugas ini ya. Yang bagi sebenarnya cukup pelik, tapi kalau di Bawaslu itu ya tidak ada yang pelik, harus bisa menjalankan. Nah kembali tadi pertanyaan Kang Ega, untuk hal yang sekarang dengan era digital ya, yang cukup apalagi dengan saya sendiri secara pribadi cukup terheran-heran dan cukup ada yang kebanyakan ini kurang bisa mengikuti bahkan ya, karena ini masanya udah beda ya. Tapi tidak bisa juga kita menyerah kan? Kita harus menghadapi realita, kenyataan bahwa memang zaman ini zaman-zaman yang super cepat ya. Sekali tik tombolnya atau sudah terkirim atau sudah Nah, kadang saya rasakan ada beberapa rekan dari jauh, rekan saya itu mempertanyakan gitu kan, yang cukup viral, yang ada yang saat ini up to date, yaitu ada simulasi pengamanan pemilu. Di sana ada berupa pelatihan kepolisian ya, dari gitu. Itu contohnya dipertanyakan teman saya gitu kan. Salah satu contoh bagaimana sebenarnya zaman sekarang itu setiap ada pemberitaan itu berarti nggak bisa ditelan bulat-bulat. Anggapan yang bersangkutan itu disangkanya ada suatu ormas tertentu untuk melindungi gitu. Padahal sebenarnya pelatihan yang diadakan Polri di Lido itu untuk Untuk mengadakan simulasi di 514 kabupaten kota bila mana terjadi demo-demo kerusuhan atau Ini kan antisipasi dari pemerintah atau pengamanan itu sendiri dari Polri. Nah hal seperti ini kita kasih jelas tuh. Oh bukan itu Pak, itu bukannya ormas. Ya seakan-akan itu dikatakan itu ormas yang membackingi
Bawaslu atau apa gitu. Bukan, ternyata itu kan kita harus kasih jelas ya. Nah, ternyata memang yang bersangkutan kenapa bisa beranggapan gitu karena dia menerima suatu ada bahasa redaksinya di situ yang dalam arti sebenarnya berita hoax lah. Di media sosial itu. Iya, di media sosial hoax. Nah, ini yang kita antisipasi dan kita juga terus mensosialisasikan kepada masyarakat mengantisipasi berhati-hatilah kita memakai alat-alat smartphone ini kan gitu kan. Kita terus itu secara kontinu bahkan kita menggandeng masyarakat mengadakan event-event seminar ya. Rakor bahkan kerjasama kita dengan universitas kita alhamdulillah ada beberapa perguruan tinggi rata-rata di Kerawang kita sudah ada MOU ya untuk hal-hal gini. Jadi bagaimana kita mengantisipasi menangkal hoax atau ujaran kebencian atau politik sara atau apa gitu. Nah ini kan kita harus menjelaskan kepada masyarakat berhati-hati kita memakai ini dan bila mana kita menerima ini kita saring dulu beritanya, kita cari tahu kebenaran sampai sejauh mana, jangan main asal share-share saja. Nah untuk ini kami dari Bawaslu juga kita mengajak ya mau untuk dari medsos ya yang ada di Bawaslu Kerawang itu mulai dari Facebooknya, Instagram, Twitter, bahkan untuk yang lain-lain bahkan TikTok pun kita coba udah mulai gitu. Wah, kan. Tapi harus ini TikTok ini spesialis sebenarnya dalam arti harus spesialis kita harus bisa mengikuti zamannya. Jadi kita juga melalui TikTok ini saya sangat setuju. Efektif juga sih. Sambil staf kita suruh istilahnya di sana sambil joget-joget tapi kan? Redaksinya masuk gitu ya untuk apa apalagi perekrutan atau apa supaya kan ternyata bangsanya ini bangsa kaum milenial gitu kan. Oke, di TikTok gitu kan. Nah, ternyata bangsanya Facebook agak beda, agak berumur. Agak tua dikit. Nah, ternyata Twitter selain berumur dia agak elit. Nah, dalam arti menengah ke atas. Jadi ternyata ini kita juga harus pelajari kan. Nah, kita harus mengakui perkembangan teknologi ini kita juga harus mengikuti biarpun kami sebagai komisioner mungkin sudah zaman kolonial kan, sudah berumur gitu. Tapi kita tidak bisa, itu tertantang kita, apalagi dengan pengalaman kita kemarin, contoh di Pilpres, itu ada di Kerawang yang sangat viral, kasus 3 emak-emak itu kan justru dari Facebook dulu, dari itu Facebook sangat viral, bahkan akhirnya berita nasional. Iya, berita nasional, akhirnya pengalaman ini. Nah, akhirnya kita siasati apa? Kita harus bisa menggandeng atau memfollow saya sendiri waktu itu dari Kehumasan, saya sebagai pengampu dari Kehumasan data informasi mengajak semua elemen Panwas ad hoc dari 30 kecamatan untuk membuat akun resmi ya. Jangan akun pribadi. Saya lihat sih memang sudah ada Bang. Iya. Facebook akunnya dan akunnya itu jangan akun pribadi, akun lembaga. Jadi, ini nanti dia harus bisa juga membuat viewersnya, ya mengajak. Kenapa ini dengan cara ini? Kalau semua kita bayangkan 30 kecamatan, ya, contohlah di kecamatan sini umpamanya kan, dia membuat Majalaya, dia harus konsentrasi di situ mengajak. Nah, nanti masyarakat kan ada yang aktif bertanya, bertanya atau ingin apa, ini juga harus dijawab. Nah, bagaimana supaya terus ini lebih aktif. Nah, bila mana ada yang kita seperti antisipasi ada berita-berita kebohongan, nah di situ juga harus dijawab bahwa ini berita ini bohong, tolong jangan disebarkan, hati-hati. Kalau disebarkan ini justru nanti masuk undang-undang IT itu kan. Nah, hal yang seperti inilah. Cuman tentunya kita harus mengakui sebenarnya ini kepada perangkat-perangkat seperti teknologi ini kan tidak murah. Contoh lah, kami juga baru mengadakan pengadaan podcast Bawaslu itu. Ada juga nih? Ada podcast kita, tapi nggak secanggih yang saya duduki sekarang, gitu kan? Karena apa? Jujur aja, dia nggak layak lah gitu ya. Cuman kita anggap waktu itu sambil kita latihan lah, kita latihan dan kita akan dalam arti biarpun itu, tapi kita kan kalau nanti secara SDM udah mampu, kita bisa mengajukan anggarannya. Dalam arti bahwa kita nggak boleh tertinggal. Jadi dalam arti bagaimana nanti melalui podcast juga kita harus bisa menjelaskan kepada masyarakat. Nah,
saya secara pribadi maupun secara lembaga, saya sangat berterima kasih nih. Istilahnya dari Alexa, sama-sama Bang. Podcastnya bisa mengundang ini, kami merasa dibantu. Kami merasa dibantu secara kelembagaan, mudah-mudahan hasil dari podcast ini juga, ya mungkin dengan keterbatasan, apa ya kalau bisa ya rutin ini silakan, apalagi dengan ngelihat nanti kita tahapan ya, bila perlu pertahapan, kami sedia. Kita agendakan Bang. Bang, penutup nih buat Bang Charles. Oke. Pesan Bang Charles perwakilan dari Bawaslu untuk masyarakat menjelang pemilu 2024 Bang. Oke. Ya, untuk ya pesan-pesan ya, untuk ya sebenarnya bukan pesan sih yang kita sampaikan kepada seluruh yang kita masyarakat Kerawang ya, karena event pemilu 2024, karena dalam tahun 2024 ini pemilu 2024 jatuh 14 Februari ya. Terus tahun itu juga akan berlanjut ke itu pemilu presiden dengan legislatif. Itu wakil presiden dengan legislatif 14 Februari 2024. Tahun itu juga masuk di November, tanggal 27 November. Kalau biasa kita bilang pilkada ya, tapi kalau di tatanan kepemiluan dikatakan pemilihan serentak. Oh iya. Nah, pemilihan serentak yaitu pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil gubernur dengan wakil gubernur. Jadi disitulah betul-betul tahun politik ya. Jadi ya kita mengajaklah semua kita masyarakat Kerawang, ayo dari sekarang kita harus bisa memilah-milah kan. Nah, dan kita juga harus bisa berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung, dalam arti ayo kita sama-sama mengawasi. Mungkin tidak lama lagi akan ada calon-calon legislatif. Nah, calon legislatif ini tentu harus bisa sesuai dengan harapan kita masing-masing yang bisa mewakili kita sebagai rakyat. Ya, kembali kepada masyarakat itu sendiri, tentukanlah pilihannya itu. Awasi juga sebelum mereka menduduki atau dilantik ya. Dari sekarang kita awasi bahwa mereka akan kita percayakan untuk mewakili kita. Tentu bagaimana mereka selama berbaur dengan masyarakat, terus juga berkampanye sesuai dengan aturan. Contoh, bila mana kita dapatkan ada mungkin seperti oknum-oknum tertentu yang membuat suasana tidak nyaman atau berkampanye yang kurang baik atau tidak enak didengar, memicu suatu konflik atau apa, ya kita harus berani melaporkan. Jangan kita berpikir, wah ini salah, tidak salah. Yang penting kita merasa melihat itu ada kejanggalan, kita laporkan aja dulu. Nah nanti urusannya Bawaslu ya, tentu juga nanti Bawaslu akan menerima laporan ini, mengumpulkan keterangan-keterangan dan mengumpulkan juga barang-barang bukti semaksimal mungkin ya untuk bisa apa. Nah hal-hal yang seperti ini contoh yang sangat sederhana yang bisa kita ikut bersama masyarakat itu sendiri, bisa kita dari Bawaslu itu nanti bisa menegakkan keadilan kepemiluan itu sendiri gitu kan. Nah ini harus betul-betul, saya kira yang cukup sederhana, berangkat dari rumah tangga lah. Dalam arti ya ini mungkin yang realita ya, dalam rumah tangga itu ada bapak, ibu, anak. Mungkin contohnya bapak ibu ini belum tentu satu pilihan politiknya, ya kan? Belum tentu lah, kan gitu kan? Mungkin si bapak pilihannya ke A, si B, si ibu gitu kan, si anak bisa mungkin ke C, tapi mereka satu atap di dalam rumah. Tapi hal ini kan harus betul-betul terwujud demokrasi di rumah itu, rumah tangga itu, jangan karena pandangan politik, pemilihan politik yang berbeda menjadi wah musuhan atau apa. Tetap dalam arti apa, dan ini harus betul-betul dijaga tatanan ini. Nah, mereka keluar rumah pun kembali seperti itu. Keluar rumah, berhadapan, bersosialisasi dengan teman, saudara, dengan masyarakat, ya kembali seperti di rumah tadi, harus menghargai. Nah, tinggal bagaimana nanti kita bagaimana masyarakat itu menjadi berpartisipasi ya, ikut mengawasi ya seperti itu. Bila mana mungkin ada tanda-tanda gambar tertentu mengganggu jalan ya. Contohnya sekarang nih musim hujan kan.
kan ada gambar tertentu itu, contohnya nanti bila mana kampanye asal dipasang aja, besarnya tidak seimbang dengan penyangganya, ya kan? Akhirnya ada angin roboh, akhirnya menimpa pengendara motor kah atau pejalan kaki. Nah ini kan merugikan orang. Nah hal ini segera juga dilaporkan kepada pengawas yang terdekat. Nah, pengawas ini kan ada mulai dari kabupaten, ada di Bawaslu, di kecamatannya ada Panwaslu, di tingkat desa ada pengawas kelurahan desa, bahkan juga nanti di TPS ada namanya pengawas TPS, PTPS ya. Jadi di sini yang harus bisa betul-betul masyarakat itu ya harus ikutlah. Jangan lagi saya sebagai masyarakat enggak lah gitu kan, itu urusannya orang gitu kan. Nah, kita harus bangunlah dari sekarang bahwa ada hal yang kurang kita lihat, tidak enak atau apa, mulai hal yang sekecil itu berani melaporkan, adapun hal yang lain nanti yang lebih ininya bisa dilaporkan. Jadi jangan berpikiran langsung pesimis ya. Wah ini laporkan juga percuma, nanti Bawaslu-nya tidak. Oh tidak seperti itu. Apalagi zaman sekarang sudah keterbukaan, silakan. Bahkan umpamanya Bawaslu itu dianggap tidak bisa menyelesaikan, silakan laporkan ke jenjang di atasnya. Gitu. Sekarang kan sudah ada link-linknya kepada websitenya langsung Bawaslu RI, tinggal dicari aja di Google websitenya provinsi, Bawaslu provinsi. Bila mana mungkin pelayanan dari Bawaslu itu sendiri kurang diterima atau apa. Terus juga ada yang mungkin agak terlupakan. Samping itu juga kan ada kita pemantau pemilu ya. Pemantau pemilu itu juga bagian dari masyarakat ya. Dalam arti bisa rekan-rekan itu kalau untuk event-event seperti pengawasan lebih aktif lagi, lebih kecimpung, bisa menjadi pemantau pemilu. Atau bahkan lebih masuk lagi ke dalam, ini kita sebentar lagi akan buka. Dan sekarang sudah disosialisasikan di 309 desa di Kabupaten Karawang, 30 kecamatan, bahwa untuk perekrutan PKD, pengawas kelurahan desa. Sekarang usianya tidak seperti dulu. Sekarang kalau dulu usia pengawas itu kan 25 ya. Sekarang sudah diturunkan stratanya, usianya menjadi minimal 21. 21 tentu minimal harus berijazah SMA sederajat ya. Nah, silakan nih Bapak Ibu sekalian yang dengar podcast ini, ayo ramai-ramai silakan didorong putra-putranya untuk mendaftar untuk menjadi PKD. Silakan datangi kantor sekretariat Panwascam di 30 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Karawang. Siap. Waduh, luar biasa nih, panjang lebar kita ngobrol sama Bang. Bang, kapan-kapan kita agendakan lagi, Bang? Siap, selama kami ada waktu diundang dari podcast Alexa, kita akan siap bila perlu sesuai dengan tahapan kita bicarakan. Siap. Bang Charles dari Bawaslu Kabupaten Karawang, terima kasih atas waktunya. Sami-sami, Kang. Mudah-mudahan tugas Abang lancar. Siap, amin. Nah demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.